Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi di mana saya memiliki seorang sahabat yang tak saya sadari sahabat saya menggunakan susu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Inilah ceritanya. 2013 adalah tahun yang tidak bisa aku lupakan begitu saja, karena di tahun itulah perpisahan aku dengan seseorang yang menurutku sebagai teman, saudara, dan juga sahabat. Sahabatku meninggalkanku dan juga yang lainnya karena sebuah insiden kecelakaan. Namun ada sisi lain di balik kecelakaan tersebut. Berbagai tanggapan ditujukan kepada Liska. Liska adalah sosok wanita yang sangat kuat, tegar, dan paling berpengaruh di tempat kerjanya. Liska berprofesi sebagai biduan di salah satu orkes di wilayahku. Selain parasnya yang cantik, suaranya juga tak kalah dari wajahnya. Lantunan demi lantunan lagu yang Liska bawakan pasti membuat pendengar merasa nyaman dan tidak bosan untuk mendengarkan lagu yang dia bawakan. Namun di ujung popularitasnya ada sisi buruk yang dia lakukan. Kita kembali ke tahun sebelumnya, di mana Liska pada saat itu hanyalah gadis sederhana yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Walaupun suaranya cukup bagus, namun kala itu penampilan Liska tidaklah seelegan sekarang. Awal karir Liska menjadi seorang biduan sangatlah dramatis. Mulai dari dihina musisi sampai dihina penonton, bahkan sempat Liska mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya Liska dapatkan. Mulai dilempar botol-botol kosong sampai dilecehkan oleh temannya sendiri, hanya karena penampilan yang kurang memuaskan. Sampai-sampai Liska mengalami hal seperti itu. Namun dengan tekad Liska yang kuat dan demi keluarganya, Liska rela diperlakukan seperti itu demi keluarganya yang dia sayangi. Sempat Liska mencoba merubah penampilan dengan berdandan secantik mungkin, namun tetap saja tak ada satu orang pun dari musisi tersebut yang memuji kecantikan Liska. Sampai tiba saatnya Liska merasa frustasi dengan keadaan yang sedang dia jalankan. Beberapa kali Liska mencoba mengakhiri hidupnya, namun semuanya gagal karena Liska merasa kebingungan apabila dia meninggal, siapa yang akan merawat keluarganya. Sedangkan adik-adik Liska masih sangatlah kecil. Sedangkan ayahnya sudah lama meninggal waktu adik bungsunya berumur 1 tahun. Pada saat itulah Liska terpaksa untuk tidak melanjutkan karirnya di bidang tarik suara
dan memutuskan untuk bekerja seadanya saja demi keluarganya. Liska terus bekerja banting tulang. Di sela-sela Liska bekerja, Liska juga sering bernyanyi dengan nyanyian khas daerah Jawa Barat seperti pop Sunda atau koplo Sunda, tarling Indramayu, tarling Cirebonan, dan lain-lain. Aku yang waktu itu berjalan hendak pentas seni pun berhenti sejenak untuk sekedar mendengarkan Liska bernyanyi. Suaranya sangat bagus, sangat merdu, ucapku dalam hati. Siapakah orang yang sedang bernyanyi itu? Dalam pikirku, aku mencari-cari, ternyata seseorang yang sedang mencuci pakaian di salah satu rumah. Namun aku tahu jelas kalau itu bukanlah rumahnya, dan dapat aku pastikan dia sedang bekerja di rumah tersebut sebagai asisten rumah tangga. Namun tidak kusangka, di saat aku memperhatikan Liska, Liska pun melihatku sedang memperhatikan dia. Dan Liska langsung menghampiriku. Mau manggung ya? Tanya Liska yang masih penuh dengan sabun di tangannya. Iya teh, ini mau berangkat, jawabku. Oh iya teh, suaranya bagus loh, merdu didengarnya, kataku lagi. Ah, si AA bisa aja, jawab Liska tersenyum. Serius teh, aku gak bohong, jawabku. Makasih ya A, boleh minta kontaknya enggak? Jawab Liska dan bertanya. Untuk apa teh? Jawabku. Ya untuk sekedar sharing aja A, karena aku enggak punya teman untuk mengadu, jawab Liska sembari malu-malu. Mendengar kata-kata Liska seperti itu, aku pun langsung kasih kontakku pada Liska. Setelah aku kasih, aku pun berpamitan melanjutkan perjalanan ke jalan untuk menunggu mobil jemputan yang mengangkut peralatan dan juga para musisi. Aku pun berangkat dan lama tak ada chat dari Liska. Sampai saatnya Liska menghubungiku dan bercerita kalau dia besok akan mencoba ikut bergabung di suatu grup orkes dan menceritakan pengalaman-pengalaman terdahulunya yang pernah dia dapatkan dan yang belum pernah aku ketahui sebelumnya. Aku pun dengan senang hati memberi semangat padanya agar Liska bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Begitu juga dengan Liska yang merespon balasan satu dengan senang hati. Karena selama ini tak ada satupun yang bisa ia jadikan sebagai teman curhat. Baru akulah yang mau menemani dan mendengarkan keluh kesahnya. Beberapa hari setelah Liska berkeluh kesah, akhirnya Liska pun menghubungiku lagi dan ingin bertemu denganku. Aku pun mengiyakan dan kita bertemu di suatu tempat yang lumayan ramai. Kenapa aku memilih tempat yang ramai? Karena aku tidak ingin pertemuanku menjadi fitnah nantinya. Kita bertemu di suatu tempat lesehan sembari kita menyantap makanan. Liska pun bercerita. Hatiku lagi tidak enak nih, ucap Liska membuka percakapan. Tidak enak kenapa teh? Tanyaku. Kemarin kan aku bercerita pada A soal aku akan bergabung ke orkes tersebut. Iya, jawabku. Aku mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang dulu aku dapatkan A. Bahkan aku dimaki-maki, dihina, dan didorong sampai aku tersungkur A. Sakit rasanya hatiku diperlakukan seperti itu.
Seburuk itukah wajah dan penampilanku, sampai-sampai orang yang memandangku seperti jijik, jelas Liska. Jangan beranggapan seperti itu teh. Tidak semuanya yang menilai orang dari tampilan dan juga wajah. Buktinya aku teh, malah aku kagum sama teteh. Sudah cantik, baik, suaranya juga bagus lagi. Anggap saja ini belum rezekinya teteh, keteranganku pada Liska. Liska pun menarik napas dan mengangguk sembari tersenyum. Terima kasih ya A, sudah mau menemaniku dan mendengarkan keluh kesahku, ucap Liska. Aku pun tersenyum dan pamit meninggalkan Liska untuk membeli minuman dingin. Sekepergianku terlihat seorang wanita yang sudah berumur yang tadi berada di belakangku menghampiri Liska. Apa yang dibicarakan oleh Liska dan juga wanita tersebut aku tidak tahu, dan Liska pun enggan untuk menceritakannya padaku. Saat aku kembali menghampiri Liska, wanita itu seperti tergesa-gesa meninggalkan Liska. Kenapa ibu itu teh? Tanyaku pada Liska sembari memberikan minuman dingin. Dengan menutup-nutupi, Liska beralasan kalau wanita itu hanya bertanya dari mana dan itu siapanya aku, atau si itu pacarnya aku atau bukan, jawab Liska. Lalu teteh jawab apa? Tanyaku. Ya aku jawab aja kalau aku dari desa Anu dan adalah suamiku. Hanya itulah jawaban yang keluar dari mulut Liska. Namun aku tidak percaya begitu saja. Aku merasa Liska menyembunyikan sesuatu. Tapi apalah dayaku untuk terus bertanya, karena aku sadar diri bukanlah siapa-siapa Liska. Setelah obrolan tadi, lalu kuajak Liska ke mes, atau tempat berkumpulnya para musisi-musisi dan juga panjak yang sedang berlatih. Tidak ada yang berani menghina dan mengolok-olok Liska di tempat itu. Bisa jadi nggak enak karena ada aku di sana. Terlihat Liska senang dan sesekali ikut bernyanyi. Tak sedikit yang kagum pada suara Liska. Setelah latihan selesai, aku pun lanjut pulang dan mengantarkan Liska ke rumahnya. Dilanjutkan denganku yang kembali pulang ke rumahku. Sejak saat itulah aku kehilangan kontak dengan Liska selama 1 bulan. Kudatangi ke rumahnya, namun ibunya bilang Liska tidak pernah pulang. Sudah 3 minggu dan meminta tolong padaku untuk mencarinya. Aku pun mengiyakannya dan berpamitan. Tepat 1 bulan Liska meninggalkan rumah, tiba-tiba nada dering teleponku berbunyi. Melihat layar HP-ku dan tertera nama yang tidak asing lagi, yaitu Liska. Halo Liska, kemana aja kamu? Sudah sebulan aku mencarimu, ucapku di balik telepon. Cie, tumben panggil nama, biasanya panggil teteh, ucap Liska sambil sedikit tertawa. Hehehe, maaf teh, keceplosan, saking paniknya aku, jawabku. Udah gak apa-apa, panggil Liska aja biar kelihatan akrab gitu, ucap Liska. Iya deh, tapi maaf ya kalau nanti kedengarannya kurang sopan, jelasku. Santai aja aku nggak keberatan kok panggil aku pakai nama, jawab Liska. Kamu kemana aja? Aku nyari-nyari kamu loh. Mama sampai cemas dan minta tolong buat nyariin kamu, tanyaku. Sebelumnya terima kasih ya kamu adalah satu-satunya sahabat terbaik aku. Aku habis menenangkan pikiran
karena kalau aku di rumah terus, pikiranku kacau, A. Jelas Liska. Oh ya, A, kapan kita jalan-jalan lagi dan kapan orkes kakak latihan lagi? Aku kangen pengen ikut latihan, A, tanya Liska. Kayaknya lusa mau pada latihan, kamu mau ikut? Tanyaku. Dengan senang hati, A, asal bareng sama AA aku ikut, jawab Liska. Ya sudah, lusa aku jemput ke rumah ya, ucapku. Liska pun mengiyakannya. Singkat cerita, waktu yang sudah kujanjikan pun tiba dan aku jemput Liska ke rumahnya. Betapa terkejutnya aku saat melihat Liska yang sekarang dengan wajah yang terlihat sangat cantik, sampai-sampai mataku tidak bisa berkedip. Sebenarnya dari dulu juga Liska sudah cantik, hanya saja Liska malas untuk berdandan dan hanya menggunakan pakaian seadanya. Namun saat ini, walaupun Liska tidak berdandan dan hanya menggunakan pakaian yang seperti biasanya, namun kini terlihat sangat cantik bagi kaum laki-laki. Lalu aku pun bergegas berangkat ke tempat latihan setelah Liska mengagetkanku. Begitu sampai semua musisi dan dalang-dalang dibuat melongo oleh kecantikan Liska. Bahkan kini banyak yang menawari Liska untuk ikut bergabung ke grup orkes CA. Liska tidak terburu-buru mengiyakannya, malah Liska meminta saran padaku dan diikuti oleh teman-temanku yang lain, seperti merayuku agar Liska ikut bergabung ke orkes CA. Dengan rayuan mereka, aku pun mengizinkan Liska untuk bergabung. Pikirku, inilah impian Liska yang sempat terhenti karena perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan di orkes lain. Setelah itu, kita mulai berlatih dengan garapan lagu-lagu baru yang populer pada waktu itu. Singkat cerita, 3 tahun lamanya aku beserta Liska bekerja di orkes yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh pun bermunculan. Satu persatu biduan dari orkes kita meninggal dunia dengan sebab yang bermacam-macam. Mulai dari sakit, ada pula yang kecelakaan. Bahkan yang tadinya sehat-sehat saja pun tiba-tiba meninggal. Untungnya meninggalnya tidak dalam keadaan pentas, jadi tidak ada yang beranggapan kalau orkes CA itu menggunakan pesugihan. Formasi pun berubah, kini Liskalah yang menjadi senior dan banyak memberikan bimbingan-bimbingan kepada biduan-biduan baru dan membentuk sebuah kekeluargaan. Namun tepat di tahun 2013, kondisi orkes CA sedang dalam masa keterpurukan. Bahkan dalam 1 bulan paling banyak ada 3 atau 4 panggung atau 3 sampai 4 kali pentas. Namun Liska masih tetap setia merangkul teman-teman yang lainnya. Dia menguatkan mereka agar tidak keluar dari orkes CA. Namun untuk mengisi kekosongan, teman-teman musisi bebas ikut dengan orkes manapun. Itu berlaku hanya kalau orkes CA sedang kosong atau libur. Bahkan aku beserta Liska pun saat itu mengisi kekosongan itu dengan ikut bersama orkes yang lain. Tepat di suatu saat, Liska mengisi kekosongan di orkes yang dulu pernah merendahkannya. Dengan niat Liska akan membalaskan dendam yang dulu pernah memperlakukan Liska seperti sampah itu, namun berbalik kepada diri Liska sendiri saat waktu pulang.
Saat itu aku bersama Liska mengendarai sepeda motor arah pulang dari utara ke selatan. Tiba-tiba di suatu jalan yang kanan dan kirinya adalah sebuah sawah, motor yang kukendarai seperti ada yang menabrak dari samping sebelah kanan. Jebret! Benturan keras yang sangat jelas kurasakan dan melemparkan aku beserta Liska. Yang anehnya, hantaman dari sebelah kanan motor, namun kita terlempar ke arah yang berlawanan. Aku terlempar ke arah kanan dan Liska terlempar ke arah kiri. Liska terlempar sangat jauh dan mungkin kalau dijelaskan seperti tidak masuk akal. Sedangkan aku terlempar membentur pohon di pinggir jalan. Dengan seketika salah satu tulang di tubuhku terasa patah dan tak sadarkan diri. Lain halnya dengan Liska yang terlempar sejauh hampir 30 meter ke kotakan sawah yang kedua. Orang-orang yang melihat kecelakaan itu seperti tidak mempercayai apa yang sudah terjadi. Bagaimana tidak, laju motor yang bisa dibilang sangat pelan bisa melemparkan pengendaranya sejauh itu. Dan Liska pun meninggal seketika. Singkat cerita, setelah beberapa lama pemulihan tubuhku, aku mencoba bersilaturahmi kepada ibunya Liska dan hendak mengucapkan berbelasungkawa sekaligus meminta maaf pada ibunya Liska. Dan pada saat itu pula banyak terdengar berita-berita dari orang-orang yang pernah melihat arwah Liska gentayangan dengan wajah yang sangat pucat pasi. Terkadang dia tersenyum dan terkadang dia menangis. Dan kadang-kadang juga dia melantunkan sebuah lagu yang dibawakannya untuk terakhir kalinya. Lagunya terdengar sangatlah sedih. Bagaimana tidak, pada waktu Liska membawakan judul lagu itu, Liska seperti menghayati dan tahu bahwa lagu itu adalah lagu terakhirnya. Setelah sampai ke rumah Liska, aku sangat merasa kehilangan sosok sahabat sekaligus keluarga bagiku. Ku pegang tangan ibunya Liska dan memohon maaf pada ibunya Liska. Kamu tidak salah, Naholil. Semua ini sudah kehendak yang maha kuasa dan sudah takdirnya Liska harus meninggal seperti ini. Namun ada yang mau ibu tanyakan sama Nak Holil, jelas Ibu Siti. Ibu mau tanya apa, Bu? Tanyaku. Apakah Nak Holil tahu kalau selama ini Liska menggunakan susuk? Tanya Ibu Siti. Susuk? Tanyaku keheranan. Sepertinya begitu Nak Holil, jawab Ibu Siti. Soalnya sekembalinya Liska saat itu ibu sudah merasakan hal yang janggal, jelas Ibu Siti. Janggal bagaimana, Bu? Tanyaku. Ibu sering mendengar Liska kadang-kadang berbicara sendiri, kadang menangis dan kadang tertawa sembari memuji wajah cantiknya. Dan seminggu sebelum Liska meninggal, hampir setiap malam Liska selalu menjerit kesakitan dan wajahnya seperti terbakar dan berteriak panas. Namun akan berhenti kala fajar menyingsing. Aku yang mendengar cerita dari Ibu Siti seketika meneteskan air mata saat itu juga. Kalau memang benar Liska menggunakan susuk, aku sungguh tidak menyangka, pikirku dalam hati. Dan yang membuat ibu yakin Naholil kalau Liska menggunakan susuk di bagian wajahnya, karena saat kejadian tersebut wajah Liska seperti terlihat hancur, padahal
Menurut saksi kecelakaan di sana, Rizka terlempar ke arah pesawahan yang tanahnya tidak begitu keras, namun kondisinya seperti diparutkan wajahnya ke aspal. Jelas Ibu Siti. Masih banyak yang mau Ibu Siti ceritakan, namun aku memilih menyuruh Ibu Siti untuk tidak melanjutkan ceritanya karena aku tidak kuat mendengarnya. Dengan berlinang air mata, aku pun dipeluk Ibu Siti dan dikuatkan oleh Ibu Siti. Dengan sangat lemas, aku memutuskan pulang karena aku tidak mau mendengarkan cerita buruk tentang Liska. Namun di tengah perjalanan aku bertemu dengan sosok wanita yang beberapa tahun ke belakang sempat berbincang dengan Liska. Dan wanita itu pun memintaku berhenti dan ingin berbicara. "Kang, berhenti sebentar," ucapnya sambil melambaikan tangan ke arahku. Ucap Ibu Sinta. "Ya Bu, ada apa?" tanyaku. "Kamu suaminya Liska ya?" tanya Ibu Sinta. Tanpa pikir panjang, aku pun mengiyakannya. "Bisa kita bicara sebentar?" tanya Ibu Sinta. "Oh, bisa Bu," jawabku. "Ada yang mau Ibu tanyakan pada Akang," ucap Ibu Sinta. "Soal apa ya Bu?" tanyaku. "Apa benar Liska meninggal dunia, Kang?" Aku pun mengangguk mengiyakannya. "Ibu dapat kabar kalau Liska katanya kecelakaan," kata Ibu Sinta. "Ibu tahu dari siapa Bu?" tanyaku. "Ibu tahu semuanya Kang, semua yang berhubungan dengan Liska Ibu tahu. Dari Liska yang terpuruk sampai Liska yang banyak digemari oleh para lelaki," jelas Ibu Sinta. "Bisakah Ibu ceritakan semuanya dari awal Bu tentang Liska?" tanyaku. "Ibu akan ceritakan semuanya kepada Akang," kata Ibu Sinta. Waktu itu saat Ibu bertemu dengan Liska di tempat lesehan itu, Ibu sangat prihatin dengan kisahnya Liska. Apalagi anak sebaik dia diperlakukan seperti itu oleh orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Makanya Ibu dekati Liska dan Ibu kasih saran untuk menggunakan susuk di bagian wajahnya agar orang-orang yang melihatnya akan terpesona dengan kecantikannya. Dan selama 1 bulan Liska tinggal di rumah Ibu agar Liska tidak bolak-balik jauh ke tempat dia memakai susuk. Dan Liska pun bercerita panjang lebar tentang hubungan Liska denganmu. Dan Ibu juga tahu kalau sebenarnya kalian tidak ada hubungan apa-apa dengan Liska, hanya sebatas sahabat yang saling menyayangi. Bahkan rasa sayang Liska padamu sangatlah besar Kang, sampai dia rela memasang susuk demi karir dan juga demi Akang, supaya Akang mengungkapkan perasaan Akang pada Liska. Namun Ibu juga tahu kalau tanpa susuk pun Akang sudah tulus menyayangi Liska. Terlihat jelas dari sorot mata Akang yang merasakan sangat kehilangan. Namun sayangnya setelah Liska memasang susuk itu, orang yang memasangkan susuk pada Liska itu meninggal. Dan hanya orang yang memasangkan susuk itulah yang bisa membuka susuk itu kembali. Tiap malam Liska datang pada Ibu untuk menyampaikan permohonan maafnya pada Akang. Kalau Akang berkenan, Akang datangi makam Liska dengan menancapkan batang pohon kelor di makam Liska, supaya perlahan susuk yang dibawa matinya bisa keluar seiring berjalannya waktu. Itulah yang aku dengar dari orang yang memasangkan susuk pada Liska sebelum orang itu meninggal.
Mendengar perkataan itu, aku langsung berpamitan pada Ibu Sinta dan bergegas mencari pohon kelor untuk ditancapkan atau ditanamkan di pemakaman Rizka. Setelah mendapatkan pohon itu, malamnya aku langsung ke pemakaman Rizka dan menancapkannya. Namun sebelum menancapkan pohon kelor itu, Rizka menampakkan wujudnya untuk yang terakhir kalinya dan mengucapkan permohonan maaf sekaligus berpamitan padaku. Maafin aku, A. Selama ini aku sudah menyembunyikan semua ini dari AA. Dan terima kasih atas kasih sayang yang AA berikan padaku selama ini. Aku mohon pada AA, sempurnakanlah kematianku ini, A. Ucap Lisna penuh dengan harapan dan air mata. Dengan membaca doa-doa yang pernah aku pelajari dari kecil, langsung kutancapkan pohon kelor itu. Dan seketika asap putih keluar dan Rizka pun sirna untuk selamanya. Aku takkan pernah melupakan masa-masa bahagiaku bersamamu, Lis, ucapku sambil meneteskan air mata. Dan setelah itu sampai sekarang aku sudah tidak mendengar kabar penampakan wujud Rizka berkeliaran lagi. Kini Rizka sudah tenang di alamnya. Begitu juga aku beserta Ibu Siti sudah mengikhlaskan kepergian Rizka. Bahkan sampai saat ini pun di tahun 2022 aku masih belum bisa melupakan bayang-bayang wajah Rizka yang natural. Namun aku sudah bisa melupakan wajah Rizka yang pernah menggunakan susuk itu. Dan sampai kisah ini dituliskan, aku Holil masih mengenang masa-masa indah itu bersama Rizka. Dan kisahnya pun berakhir. Untuk teman-teman semua, mari kita kirimkan doa, kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah Rizka Anggraini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman semua, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini atau update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.